Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Hamonangan, saya akan memaparkan tentang insiden investigasi. Ada beberapa metodologi untuk insiden investigasi, di antaranya ada fault analysis, ada SCAT, kemudian ada root cause analysis, loss causation model, dan lain-lain. Materi ini didapatkan ketika training insiden investigasi sertifikasi BNSP dengan pemateri dari Bapak Ahmed Somad. Sesi pertama adalah tentang loss causation model. Berikut adalah accident investigasi loss causation model dengan sumber dari materi pelatihan yang disampaikan oleh Bapak Ahmed Somad. Saat ini disampaikan oleh saya Andi Hamonangan. Daftar isi dari materi ini adalah definisi root cause, definisi insiden, teori kecelakaan, loss causation model, dan studi kasus. Untuk memudahkan mengidentifikasi atau mengetahui apa yang dimaksud dengan root cause, contohnya adalah misalnya rumahnya bocor. Rumahnya bocor ketika diselidiki ternyata gentengnya rusak atau susunannya tidak benar. Kemudian setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, ternyata penyebabnya adalah kucing. Kucing yang berada di atas genteng, kemudian gentengnya menjadi berantakan, sehingga ketika hujan, airnya bocor ke dalam rumah. Kemudian setelah diinvestigasi lebih lanjut, ternyata penyebabnya adalah, atau root cause-nya adalah, si pemilik rumah sering menjemur ikan di atas gentengnya. Karena menjemur ikan, maka menyebabkan kucing-kucing datang ke sana untuk memakan ikan yang dijemur di genteng, dan karena terjadi perkelahian antar kucing, maka akhirnya gentengnya posisinya berantakan, dan ketika hujan menyebabkan rumah dalam keadaan bocor. Berikut adalah root cause-nya, yaitu menjemur ikan di atas genteng. Mudah-mudahan sampai sini dapat difahami ya. Berikutnya ini adalah beberapa definisi dalam insiden. Pertama adanya unsafe condition, yaitu kondisi yang tidak aman dan berbahaya bagi pekerja. Unsafe condition itu adalah kondisi atau lingkungan kerja yang tidak aman atau lingkungan alam pun bisa. Berikutnya unsafe action, yaitu tindakan-tindakan yang tidak aman dan berbahaya bagi para pekerja. Unsafe action ini lebih pada pekerjanya yang melakukan tindakan tidak aman. Berikutnya ada near miss. Near miss adalah insiden yang tidak menimbulkan cedera pada manusia atau kerusakan atau kerugian, namun memiliki potensi. Yang terakhir adalah accident. Accident adalah sebuah kejadian atau insiden yang tidak diinginkan di mana menyebabkan cedera pada manusia dan kerusakan lainnya atau menimbulkan kerugian atau loss. Untuk memudahkannya ada gambar untuk memudahkan mengetahui definisinya. Ini adalah unsafe condition, yaitu ketika angkat-angkut lagnya dalam keadaan tidak standar atau hampir rapuh, hampir rusak. Berikutnya ini adalah unsafe act, yaitu pekerja berjalan tepat di bawah kegiatan angkat-angkut. Ini adalah near miss, barang yang diangkut itu terjatuh namun tidak mencelakai si pekerja. Berikutnya adalah accident, barang yang terjatuh namun ternyata melukai atau mencederai pekerjanya. Jadi dapat dibedakan ya, unsafe condition itu kondisi tidak aman, unsafe act itu tindakan manusia yang tidak aman, near miss adalah insiden yang tidak menyebabkan kecelakaan, sedangkan accident adalah insiden yang menyebabkan kecelakaan ataupun kerugian. Dilanjut. Berikut adalah teori kecelakaan. Kecelakaan merupakan proses sebab akibat yang sangat kompleks dan banyak dikembangkan teori dan pendekatan untuk menggambarkan terjadinya kecelakaan. Secara akademis, banyak ditemukan konsep mengenai teori kecelakaan, antara lain teori domino dari Heinrich tahun 1930,
Lost Caucasian Model Frankfurt 1980, juga ada Swiss Cheese Model Profesor James Reason 1980-an. Berikut adalah Lost Caucasian Model Frankfurt. Kecelakaan itu ternyata disebabkan adanya urutan-urutan yang mendahuluinya. Jadi ternyata kecelakaan itu ada penyebab langsungnya. Dan penyebab langsung ini timbul gara-gara ada penyebab dasarnya. Penyebab ini timbul gara-gara ada lack of control dari sisi manajemennya. Untuk lebih memudahkan loss causation model ini, nanti akan ada diberikan contoh. Dan definisi-definisi ataupun kriteria-kriteria apa sih contohnya basic cause, apa sih immediate cause. Nah, root cause dalam loss causation model ini kategorinya ada dua, yaitu di basic cause atau lack of control. Itu yang menjadi root cause pada analisa kecelakaan loss causation model. Contoh kerugian misalnya, manusia, peralatan, material, lingkungan. Mungkin di tempat lain ada juga tentang reputasi misalnya. Kemudian contoh insiden, misalnya struck against, menabrak, struck by, terpukul atau tertabrak, fall to, jatuh di tempat yang lebih tinggi, fall on, jatuh di tempat yang datar atau dalam keadaan yang sama tinggi, cog in, misalnya tertusuk, terjepit, tercubit, cog on, terjepit, tertangkap, terjebak, cog between, terpotong, hancur, remuk, contact with, misalnya terpapar, listrik, kimia, radiasi, panas, dingin, overstress, terlalu berat, terlalu cepat, terlalu tinggi, terlalu besar, equipment failure, kegagalan mesin, kegagalan peralatan, environmental release, paparan ke lingkungan, misalnya pencemaran. Kemudian penyebab langsungnya, immediate cause-nya ada dua, unsafe condition serta unsafe act. Contohnya unsafe condition, pembatas tidak layak, APD tidak layak, peralatan rusak, ruang kerja terbatas, sistem peringatan kurang, bahaya kebakaran, kebersihan kerapian kurang, kebisingan, radiasi, temperatur ekstrim, penerangan tidak layak, ventilasi tidak layak, lingkungan tidak aman. Untuk unsafe act-nya, contohnya adalah mengoperasikan tanpa otorisasi, gagal memperingatkan, gagal mengamankan, kecepatan tidak layak, membuat alat pengaman gagal berfungsi, memakai APD yang rusak, memakai APD yang tidak layak, pemuatan tidak layak, penempatan tidak layak, mengangkat tidak layak, posisi tidak aman, servis alat beroperasi, bercanda, main-main, mabuk, gagal mengikuti prosedur, dan lain-lain. Berikut adalah penyebab dasar atau basic cause. Di antaranya dibagi menjadi dua juga. Pertama faktor kerja, kedua faktor pribadi. Untuk faktor kerja misalnya pengawasan, engineering, pengadaan, kurang peralatan, faktor standar kerja, salah pakai atau menggunakan. Untuk faktor pribadinya, kemampuan fisik atau psikologi yang tidak layak, kemampuan mental tidak layak, stres fisik atau psikologi, stres mental, kurang pengetahuan, kurang keahlian, motivasi tidak layak. Untuk lack of control ada 3. Program tidak sesuai, standar tidak sesuai, kepatuhan terhadap standar. Nah, ini adalah kunci-kunci di mana ketika kita melakukan identifikasi ataupun investigasi kecelakaan menggunakan metode loss causation model. Jadi dengan adanya kriteria-kriteria ini, kita dapat dengan lebih mudah untuk mengidentifikasi apa sih yang menjadi root cause dari sebuah kecelakaan. Ini contoh studi kasus tertimpa palu di engine room. Pada tanggal 27 April jam 9, telah terjadi kecelakaan di engine room pada proyek 123. Kecelakaan ini dilaporkan oleh Mardi dan sebagai saksi adalah Ratih. Jadi yang melaporkan Mardi, saksinya Ratih. Sedangkan korban, Rudi, berumur 30 tahun, berjenis kelamin laki-laki. Korban cedera pada bahu kanan karena tertimpa palu. Jadi korban ini mengalami kecelakaan berupa tertimpa palu pada bahu kanannya.
Korban bekerja di Departemen Mekanik. Alamat korban ada di Jalan Ahmad Yani nomor 5 dan sudah bekerja selama 2 tahun 6 bulan. Nama perusahaan tempat bekerja adalah PT ABC. Jadi bisa jadi korban ini adalah kontraktor ya. Kemudian uraian kecelakaannya pada saat bekerja di atas engine room, ada palu terjatuh dan menimpa korban yang bernama Rudy. Jadi Rudy ini lagi bekerja di engine room, namun ketika bekerja ada palu yang terjatuh dan menimpa saudara Rudy ini, di mana korban saat itu sedang melintas di engine room. Oh, ternyata korban sedang melintasi engine room. Pada awalnya korban tidak merasa sakit, namun setelah 15 menit kemudian, si korban merasa sakit di bekas jatuhan palu tersebut. Kasus ini termasuk first aid case dan tidak tergolong medical treatment case. Tidak juga tergolong recordable work case, lost time accident, maupun fatality. Korban segera dibawa ke ruang P3K terlebih dahulu dan dibawa ke rumah sakit. Dari supervisor korban menyampaikan bahwa kejadian ini tidak ingin lagi terulang di proyek tersebut. Uraian ringkas root cause-nya adalah kurangnya pengawasan dan tanda peringatan. Untuk lebih memudahkan, telah disediakan juga contoh laporan penyelidikan. Kita akan coba isi. Jadi kejadiannya adalah 27 April jam 9. Kita copy di sini. Lokasinya ada di engine room. Prioritasnya tidak di terlebih dahulu. Kejadiannya adalah tertimpa palu. Kemudian jenis kejadiannya tertimpa. Tertimpa itu misalnya struck against atau struck by. Sepertinya struck by. Diklik struck by-nya. Cek. Kemudian transportasinya bukan dalam keadaan transport, maka tidak usah diisi. Jenis pekerjaannya adalah mekanikal ya. Kira-kiranya pekerjaan mekanikal di engine room. Lokasi pekerjaannya ada di workshop. Tentunya nih checklistnya dapat diubah sesuai dengan kondisi aktual di masing-masing perusahaan. Waktu pekerjaannya atau waktu kejadiannya pada saat jam kerja ya, jam 9 pagi. Konsekuensi kejadiannya adalah cedera pada manusia, yaitu pada pekerja yang bernama Rudy. Kronologis kejadian kita bisa copy pastekan. Berikutnya adalah analisis penyebab kejadian. Penyebab langsungnya apa? Misalnya tindakan tidak aman. Mengoperasikan tanpa izin? Bukan. Gagal mengingatkan? Betul. Jadi orang yang bekerja di engine room itu gagal mengingatkan ketika Rudy sedang bekerja. Kemudian juga gagal mengamankan. Jadi palunya itu ternyata bisa terjatuh. Kemudian apakah operasional dengan kecepatan tidak sesuai? Bukan. Membuat peralatan safety tidak bekerja? Bukan. Memakai peralatan yang rusak? Bukan. Cara menggunakan peralatan yang tidak tepat? Bisa jadi ini cara penggunaan peralatan yang tidak tepat. Pembelian peralatan yang tidak memadai, menggunakan material, bahan yang tidak tepat, gagal untuk menggunakan APD, pembuatan tidak tepat, penempatan tidak tepat, pengangkatan tidak tepat, salah posisi dalam kaitan dengan posisi kerja, tingkah laku atau kebiasaan yang tidak tepat di bawah pengaruh alkohol, gagal untuk mengikuti prosedur, gagal untuk mengidentifikasi bahaya. Nah, ini bisa jadi
Pekerja itu gagal mengidentifikasi potensi bahaya palu terjatuh. Gagal mengalokasikan sumber daya unsafe act oleh pihak eksternal yang tidak di bawah pengawasan sendiri atau lainnya. Ini bisa nanti didiskusikan dengan tim investigasinya dan juga dikonfirmasi juga dengan si korban ataupun saksi. Kemudian, apa saja yang menjadi kondisi tidak amannya? Kondisi lantai yang licin atau tidak layak? Bukan. Peralatan rusak? Bukan. Peralatan perkakas yang tidak tepat? Bukan. Integritas peralatan yang kurang? Bukan. Mode sistem operasi yang tidak memadai? Bukan. Gagal untuk mendeteksi? Bukan. Sinyal tidak tepat? Bukan. Material tidak tepat? Bukan. Komposisi material gas tidak tepat? Bukan. Kurang penghalang atau pengaman? Bisa jadi. Jadi ketika dia bekerja di atas itu, di engine room mungkin kurang pengaman. APD yang kurang? Bukan. Tempat kerja yang terbatas? Bisa jadi karena tentunya tadi dia bekerja di engine room, ruangannya bisa jadi terbatas karena dia oleh karena itu palunya bisa jatuh. Sistem peringatan kurang? Bisa jadi. Adanya gas mudah terbakar? Bukan. Menggunakan material berbahaya tanpa izin? Bukan. Housekeeping yang buruk? Bukan. Kebisingan, radiasi, pencahayaan, getaran, temperatur, tekanan, informasi tidak memadai, kondisi lingkungan kerja yang berbahaya, bahaya dari sumber eksternal, cuaca buruk, dan lainnya. Bukan. Berikutnya penyebab dasar. Apa sih yang menjadi penyebab dasarnya? Misalnya, faktor personal terlebih dahulu. Kemampuan fisik tidak memadai? Bukan. Kemampuan mental tidak memadai? Bukan. Tekanan fisik? Bukan. Tekanan mental atau psikologi? Bukan. Kurangnya pengetahuan? Bisa jadi karena kurang pengetahuan, kurang safety awareness-nya. Kurang keterampilan? Bisa jadi kurang terampil. Mungkin kalau pekerja yang sudah lebih terampil, tidak akan menempatkan palu di tempat yang berpotensi jatuh. Motivasi yang tidak tepat? Bukan. Konflik tujuan? Bukan. Faktor pekerjaan, rekayasa tidak memadai? Bukan. Struktur komando? Bukan. Kepemimpinan? Bukan. Pengawasan coaching tidak memadai? Bisa jadi kurangnya pengawasan, perubahan tidak memadai, sistem pembelian tidak memadai, inspeksi kontrol pembelian tidak memadai, arus yang berlebihan, material dan peralatan kerja yang tidak memadai, produk tidak memadai, standar kerja yang tidak memadai. Bisa jadi standar kerja yang tidak memadai. Jadi kita sudah dapat mengetahui nih penyebab dasarnya atau basic cause-nya. Kemudian lack of control-nya apa? Bisa jadi program tidak sesuai, bisa jadi standar tidak sesuai, atau kepatuhan terhadap standar. Nah, apa sih yang dimaksud dengan program tidak sesuai atau standar tidak sesuai, kepatuhan terhadap standar? Jadi bisa jadi ketika orang bekerja di control room itu sudah ada SOP-nya, tapi ternyata SOP-nya kurang mumpuni, kurang komprehensif, maka disebut program tidak sesuai. Kemudian bisa jadi programnya sudah ada, sudah cukup bagus, tapi belum komprehensif atau tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Misalnya itu bisa jadi standarnya tidak sesuai. Jadi yang pertama itu tidak punya SOP. Nomor 2 itu SOP-nya sudah ada tapi tidak standar. Nomor 3, SOP ada dan sudah sesuai standar, tapi si pekerjanya yang tidak patuh terhadap SOP yang sudah sesuai standar tadi. Kita anggap saja standar tidak sesuai ya. Atau kita anggap saja kepatuhan terhadap standar. Jadi ternyata si orang tersebut sudah bekerja di sana, sudah diberi SOP, SOP-nya sudah komprehensif, sudah bagus, bahkan tentang penyimpanan peralatan ketika bekerja di atas pun sudah di-mention di sana. Namun kepatuhannya saja yang belum baik. Jadi bisa jadi lack of control-nya kepatuhan terhadap standar. Ini yang disebut dengan root cause, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, dari kelima ini nanti dituliskan kembali apa sih mitigasi dari masing-masing kelima poin ini agar di kemudian hari tidak terjadi kejadian serupa. Demikian contoh untuk loss causation model. Semoga bermanfaat. Dan untuk sesi pertama tentang accident investigasi ini kita cukupkan sampai di sini.
Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.